komennya apa? Kalau dari Kak Wika udah sering belum sih dapetin hal-hal kayak gitu? Komen, aduh aku tuh sebenarnya kalau komen kadang nggak terlalu nggak terlalu yang dibacain banget, terus nggak terlalu yang diinget-inget banget. Paling kalau komen-komen yang nggak biasa ya paling kalau misalkan itu ya komentar biasanya yang kalau aku nyanyi biasanya kadang suka komentarin baju, suka komentarin goyang, terus kayak gitu-gitu aja sih. Ya kadang suaranya lah, nyanyinya suaranya pas-pasan, suaranya biasa aja, suaranya bagusan ini ya, kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya itu udah jadi makanan sehari-hari, jadi aku kayak udah biasa aja. Kak Wika tuh tipikal yang ini gak sih, nanggepin atau balas komen? Aku kan suka balas, tapi kalau misalkan aku lagi moodnya bagus, aku bercandain. Tapi kalau moodnya lagi nggak bagus, kadang aku berantemin, kadang aku blok udah gitu sih. Oh, sampai ngeblok berarti? Iya, kadang Apa komennya apa yang paling ngena di Kak Wika? Iya, kalau misalkan kayak kata-katanya kasar gitu, yang emang udah bahasanya kotor gitu, ya itu pasti aku hapus atau aku blok gitu. Jadi cara mengcounter Kak Wika gitu. Terus biasanya ngecegahnya gimana sih Kak Wika? Nggak bisa dicegah lah, karena kan kita nggak bisa tahan orang dan atur orang untuk melakukan hal yang sesuai keinginan kita. Jadi ya even kita istilahnya udah mencoba untuk tampil yang terbaik, yang sesempurna mungkin, itu pasti ada aja celah untuk orang berkomentar buruk. Jadi caranya gimana ya nggak bisa tahan, jadi biarin aja, terserah orang mau ngomong apa, komentar apa. Yang penting tinggal dari akunya aja membentengin diri sejauh mana itu bisa masuk dan sampai gitu. Kayak ada sih komen-komen yang aku perhatiin yang kurang senonoh gitu, kayak yang maaf ya Kak Wika, bahan nih gitu. Iya. Itu gimana tuh Kak Wika? Ya biarin aja, itu kan, ya itu dia kan aku bilang nggak bisa ditahan. Aku mau jadi, karena kan banyak juga orang yang dapat pelecehan seksual gitu ya, orang-orang yang mereka pun sopan pakaiannya, terus mereka juga rapi, tapi kan orang-orang yang kurang ajar gitu tuh ada aja. Jadi kalau ada yang model-modelan kayak gini, ya satu, lu mau tanggepin atau lu mau biarin aja. Kalau aku ya caranya adalah gue biarin dengan cara gue hapus atau ya gue ributin, udah gitu aja. Pernah nggak ributin terus jadi panjang? Nggak pernah sih, karena menurut aku ya maksudnya sorry ngomong gitu ya, mereka ini kan kita nggak pernah tahu orangnya kayak gimana gitu. Jadi ya lu lu tuh orang-orang yang nggak pernah bisa berani mungkin untuk ngomong secara langsung, jadi lu pakai sosial media dengan fake account atau segala macam yang dia bisa bebas, sedangkan mungkin dia di dunia nyatanya dia nggak pernah bisa berani untuk mengungkapkan apapun, jadi dia cuma bisa berani main sosial media aja. Pernah nggak sih sampai ngelaporin gitu? Sejauh ini sih belum, tapi yang nggak tahu juga kalau misalkan memang ada yang benar-benar mengganggu, mengancam atau meneror, ya itu kan udah jatuhnya udah istilahnya udah jauh gitu. Jadi ya bisa aja kalau sampai ada hal itu terjadi juga bisa juga melakukan pelaporan gitu. Kalau saat nyanyi gitu saat gitu iya. Sampai perlakuan tidak menyenangkan. Kalau sejauh ini sih alhamdulillah gitu ya, nggak ada, karena kan juga sekarang kayaknya event tuh udah IO atau orang-orang yang membuat event, mereka udah lebih aware untuk pengamanan gitu. Jadi untuk hal-hal yang istilahnya kurang ajar apa segala macam sih sejauh ini sih aku alhamdulillah nggak pernah kena gitu. Tapi salah satu momen gitu, apa ingat nggak sih Kalau dulu pernah kayak lagi nyanyi, ya namanya orang kita nyanyi di panggung panggung yang biasa gitu, bukan yang kayak panggung festival. Kan kalau kayak festival itu kan lebih pengamanannya juga lebih ketat gitu ya, tapi kan kalau yang event rakyat yang biasa kadang-kadang juga kita nggak bisa tahan untuk mereka kayak mau sentuh kita apa gimana. Nah itu ada aja, cuman ya alhamdulillah selalu terselamatkan karena ada orang-orang sekitar yang ngejagain gitu. Tapi kalau zaman dulu waktu aku masih istilahnya nyanyi masih antar kampung gitu ya, masih yang penyanyi lokal lah gitu, belum sampai ke TV, ya itu kan juga istilahnya banyak yang suka resa-resa, itu juga pernah lah, kadang suka dipegang, ditowel kayak gitu-gitu tuh pernah. Tapi nggak pernah sampai yang parah banget itu, enggak, alhamdulillah. Tapi Kak Wika ngecek ya model-model yang kayak gitu tuh kalau di medsos tuh fake account? Kebanyakan fake account, dan kebanyakan juga mereka ya isi Instagramnya tuh nggak jelas gitu, bukan orang yang normal pada umumnya posting kegiatan dia sehari-hari, posting memang dia yang manusia pada umumnya gitu. Kebanyakan yang aku lihat itu akun-akun dan orang-orang yang memang yang nggak normal aja kehidupannya.
Kak Wika sampai ada nggak sih DM misalnya Iya. maaf pap yang kayak enggak Oh pernah. Waktu itu kan nggak ngerti kan, nggak tahu. Ada yang tiba-tiba kirim foto, pas kita klik ternyata dia kirim gambar yang kurang ajar. Tapi setelah itu jadi aku setiap kali ada DM request aku udah nggak pernah buka lagi sekarang gitu. Untuk ya itu bentengin supaya ada yang orang-orang kayak gitu aku nggak mau sentuh gitu. Pernah dulu awal-awal banget Instagram waktu lagi baru-barunya gitu. itu sampai sekarang masih apa nggak ngecek lagi? Udah nggak ngecek lagi sekarang. Jadi aku bener-bener sekarang ya paling kalau misalkan Instagram lebih yang mention, tag story itu baru aku repost. Tapi kalau kayak DM request yang memang aku nggak follow gitu, kebanyakan aku udah nggak buka karena aku menghindari, bukannya lebih membatasi, tapi aku menghindari kadang-kadang ada orang-orang yang kurang ajar kayak gitu kan. Jadi aku kalau ada yang kirim foto aku nggak pernah mau buka, untuk klik foto itu aku buka, jadi aku biarin aja. Berarti pernah itu zaman dulu aja? Pernah. Abang mulai Tapi Kak, update ini kemarin pasca pelaporan kemarin ini perkembangannya seperti apa sih sekarang? Ya sebenarnya kan itu kejadian pelaporan tuh seminggu lalu dan kuasa hukum aku juga Mas Andi kan udah kasih waktu seminggu untuk lu mau sejauh apa menyelesaikannya. Kalau emang belum mau secara kekeluargaan, ya mungkin ini bisa kita stop gitu. Tapi kalau misalkan emang lu nya nggak ada itikat baiknya sampai besok hari Rabu, ya udah kita tetap lanjut semuanya sesuai dengan kesepakatan awal gitu. Kalau nggak ada itikat baik ya berarti kita prosesnya hukum gitu. Tapi sejauh ini setelah pelaporan kemarin Ya. ada mati yang mungkin komunikasi atau segala Sebetulnya kalau komunikasi kan aku udah memang stop gitu ya. Jadi lebih ke tim aku sama ke kuasa hukum aku supaya, karena kan aku juga banyak tanggung jawab nih yang sekarang harus aku jalanin gitu. Karena kan banyak banget kerjaan-kerjaan yang memang sebelumnya di handle sama orang ini gitu. Jadi ya aku sekarang lagi lebih fokusnya gue selesainya tanggung jawab gue, karena kan ini menyangkut orang lain gitu, menyangkut klien. Jadi aku lebih udah gue fokus dulu yang ini, biarin masalah ini ada orang lain, istilahnya ada kuasa hukum aku dan tim yang selesaiin. Jadi sejauh ini nggak ada etikat baik dari pihak? Dia sedang berusaha, cuman sampai sejauh ini ya belum terselesaikan gitu. Berarti sudah ada konfirmasi kalau dia mau berusaha untuk mengembalikan? Iya, dia sih sejauh kemarin obrolan sama lawyer aku juga, dan dia juga waktu pertama kali pengakuan ke aku dia bilang dia mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Ya kita kasih waktu. Sebenarnya ini kan udah hampir 3 minggu ya. Udah hampir 3 minggu. Jadi sebetulnya waktu yang kita kasih itu udah sangat panjang sekali gitu. Tapi kalau misalkan sampai besok juga nggak ada kesepakatan yang dia bilang, kesepakatan kita yang udah terjadi gitu dia lakukan, ya berarti ya memang dia bersedia untuk kasusnya lanjut gitu. Itu bertemu setelah pelaporan atau Sebelum. Jadi sebelum pelaporan aku ketemu dulu, kita cari solusi mau seperti apa penyelesaiannya. Kalau emang mau baik-baik, ayo baik-baik, apa itikat baik lo gitu. Tapi kalau memang lo nggak mau bertanggung jawab, lo nggak mau ada itikat baik, ya udah berarti gue proses aja sama pihak yang berwajib yang memang bisa menyelesaikan masalah ini mesti seperti apa gitu. Oh, berarti setelah pelaporan ini belum ada sama sekali etikat atau Ya mungkin kalau ke kuasa hukum aku pasti udah ada komunikasi ya. Cuman memang kalau untuk ketok palunya ini seperti apa ya besok gitu. Karena kan memang belum ada yang dia lakukan real ini penyelesaiannya gitu. Jadi kita masih tunggu sampai benar-benar besok. Besok itu laporan kedua atau bukti baru seperti apa? Nah ini kita kan tunggu apa yang dia mau kasih ke kita. Kalau misalkan kita rasa cukup yang dia kasih buktinya ke kita, ya udah mungkin lu maunya gimana gitu. Tapi kalau misalkan kita rasa dia masih juga berusaha untuk memanipulasi lagi gitu, ya udah berarti emang udah jalan aja kasusnya. Berarti besok terlapor dipanggil juga? Nah itu nanti konfirmasi sama Mas Andi Arifin, karena untuk yang itunya ya aku jujur ngomong aku memang udah serahin ke Mas Andi, karena itu dia kan aku nggak mau ganggu kerjaan-kerjaan aku yang lain, karena memang ini tuh menguras tenaga gitu. Tapi setelah kejadian ini mungkin ada apa sih kayak merasa teror atau sebagainya sih dari Kalau
teror. Hal yang tidak menyenangkan Oh lah ya, kalau itu sih sebenarnya lebih ya sejauh ini sih enggak ya, cuman aku lebih kayak ngerasanya ya keganggu aja mentalnya karena kan ada hal-hal ini yang memang mestinya berjalannya baik, tapi karena ada kejadian ini ya banyak yang berantakan gitu. Tapi kan balik lagi tanggung jawab aku, jadi aku benar-benar ekstra perbaiki semuanya supaya apa yang udah berjalan harus tetap berjalan semestinya gitu. Nah ini kan uang besar juga ya, maksudnya nggak Iya. uang sedikit gitu kan. Dampak bisa dalam arti nih, jadi banyak yang mungkin komunikasi, nanya segala macam atau sosoknya dia, Iya. banyak yang cerita segala macam. Oh itu udah pasti karena itu kan impact-nya ya. Jadi akibat dari perbuatan dia yang kemarin akhirnya banyak orang yang tahu. Jadi dengan sendirinya banyak banget jadi kayak bukti apapun hal yang sebenarnya sebelumnya aku nggak tahu jadi nyampe gitu. Dan itu aku juga nggak cari tahu juga. Jadi banyak banget informasi yang aku dapat semenjak kemarin ya berita ini rame gitu. Jadi datang sendiri semua bukti-bukti yang memang kita cari akhirnya datang sendiri gitu. Tapi kamu sendiri maunya seperti apa sih? Kalau aku kan sebenarnya orangnya kalau bisa baik-baik gitu. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang juga kalau terlalu dikasih toleransi akhirnya jadinya digampangin gitu. Jadi untuk masalah yang ini menurut aku juga ini kan ya bukan cuma soal materi gitu. Yang lebih dirusak itu, dihancurkan itu ya mental aku, keluarga aku, yang pasti orang tua aku gitu. Yang istilahnya dia udah percaya banget, orang tua aku udah percaya banget gitu. Untuk aku dijagain gitu. Tapi kan ternyata juga kepercayaan orang tua aku juga ternyata dihianati. Juga ada kru-kru aku juga yang memang mereka juga ternyata berdampak karena ini juga bukan cuma mengenai aku, keluarga aku, tapi tim aku juga hak-haknya juga tidak tersampaikan gitu. Jadi di sini banyak banget orang-orang yang sekarang nih istilahnya ya kecewa gitu, shock. Gimana cara seorang wanita saling membuat orang tua tenang? Iya, Menyangkut ke keluarga. betul. Ya sebenarnya juga kalau dibilang yang lebih tenang itu justru lebih tenang orang tua aku gitu. Ya justru ketika masalah ini tahu, aku yang paling drop karena ya satu kan aku juga kaget gitu, dan apalagi aku tahu mama sama bapak aku ini udah percaya banget gitu. Tapi kalau mama sama bapak alhamdulillah mereka orangnya lebih legowo gitu dan lebih ikhlas aja. Ya udah kalau memang harus begini kejadiannya gitu, kenyataannya kita kan nggak bisa rubah yang udah terjadi. Jadi ya udah kita perbaiki lagi ke depannya, lebih hati-hati lagi ya, jangan gampang percaya sama orang karena memang itu dia. Ya mungkin manusia itu kalau semuanya baik, tapi kalau ada kesempatan untuk mereka bisa berbuat jahat, ya itu kita harus bisa lebih hati-hati lagi supaya jangan sampai ada kasih kesempatan orang yang ada di sekitar kita untuk bisa berbuat jahat gitu. Jadi bisa dibilang sudah jatuh ketiban tangga. Iya. Apalagi ada beberapa mungkin kayak kru dan segala macam Iya. yang mungkin haknya harus diberikan juga oleh Wika, Iya. kan? Dan itu harus Iya. tutup dulu atau seperti itu. Alhamdulillah karena kan memang sebetulnya tim aku juga akhirnya mereka tahu kondisinya seperti apa, karena memang yang harusnya tersampaikan untuk mereka hak-haknya tidak tersampaikan, dan mereka juga tahu karena memang kalau hal itu di luar sepengetahuan aku, dan mereka juga nggak ada yang neken aku, nggak ada yang nge-push aku untuk ayo dong lu teh balikin, ya apa itu kan hak aku selama gue kerja sama lu, tolong dong. Tapi mereka lebih justru menguatkan aku, support aku, dan apa yang menjadi haknya mereka nggak nuntut ke aku, tapi mereka menuntut ke ex yang bekerja sama aku ini untuk lu juga bertanggung jawab, tolong ya kembalikan haknya mereka lagi. Wika terlintas nggak sih kalau misalkan memang dia udah berserah diri, namanya kita mungkin kita nggak tahu ya, Yeah. tidak punya sedikit pun gitu untuk mengembalikan semuanya. Udah ikhlas belum sih jadi? Sebetulnya kalau aku ya dibilang ikhlas sih ya harus berusaha ikhlas gitu, karena ya itu lagi balik lagi apa yang terjadi kan semuanya atas ridhonya Allah gitu ya. Mungkin juga ini juga ujian untuk aku, atau enggak juga ini juga pengingat lagi juga buat aku, dikasih tahu hal yang seperti ini mau bagaimana gitu ya. Kalau kemungkinan pahitnya ternyata semuanya nggak bisa balik atau gimana, kalau dibilang ikhlas ya harus ikhlas, tapi kan ada penyelesaian lain yang harus memang
ya lu harus bisa terima konsekuensi atas segala perbuatan yang udah lu lakukan gitu. Kepikir nggak sih maksudnya cara mengumpulkan uang sebanyak itu? Loh ya itu dia makanya. Jadi itu dia ya. Ibaratnya kepala jadi kaki jadi kepala Ya, pada saat itu. Iya karena kan aku juga maksudnya kerja juga. Aku itu benar kayak sama orang tua itu ketemu aja ya kalau pulang kerja gitu. Kadang aku nggak pulang ke tempat mama yang ke tempat aku, itu aja karena apa, aku hidup aku tuh udah kerja keluarga gitu. Jadi sampai ada kejadian kayak gini, kayak ya ampun gue tuh kerja capek banget loh, gue ini segala macam, gue nggak mikirin gue doang, gue mikirin lu, tim gue yang kerja sama gue supaya lu semua tetap bisa bawa uang buat keluarga lu gitu. Tapi ada satu orang yang malah ya istilahnya ngegorok leher kita semua gitu, nggak cuma yang di atas, yang di bawah pun juga disikat gitu. Jadi menurut aku itu udah hal yang apa ya miris banget gitu. Mungkin aku dengan posisi aku yang sekarang ya aku juga alhamdulillah gitu, aku nggak kekurangan gitu. Tapi ini lihat juga orang lain yang hidupnya itu ya kru ini kan juga di bawah lu lah gitu, masa lu masih tega juga lu ambil hak-hak anak-anak ini gitu. Jadi ya menurut aku ini udah apa ya, keterlaluan banget gitu. Tapi mereka kru kayak itu semua mengerti juga dan akhirnya maksudnya dalam arti ikut legowo juga. Alhamdulillah, justru aku tahu masalah ini juga maksudnya kru-kru aku juga justru malah mereka yang menenangkan gitu. Mereka yang support untuk ya lu jangan pikirin yang punyanya gue juga, tenang aja gitu. Pokoknya gue nggak akan menuntut lu, tapi gue akan support lu supaya apa yang istilahnya jadi haknya teteh gitu, apa juga yang misalkan emang punya kita masih bisa kita perjuangkan ya kita sama-sama. Jadi memang mereka semuanya support aku karena mereka tahu kondisinya aku pun ditipu gitu. Senang nggak sih maksudnya punya tim yang support banget gitu? Alhamdulillah. Nggak naik turun aja ya, maksudnya pada saat jatuh pun mereka masih support juga. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sih kalau aku berharapnya semuanya bisa tetap solid gitu, semuanya juga bisa tetap sama-sama karena kan aku juga ya aku tuh orangnya kalau kerja dan aku tuh sama tim itu aku berusaha untuk menganggap mereka tuh keluarga gitu, karena kan kita sama-sama pejuang keluarga gitu. Aku untuk keluarga, untuk orang tua aku, mereka untuk anak, untuk istri, untuk mereka sendiri juga. Jadi kalau aku berharapnya ya semoga orang-orang yang di samping aku ini bisa sama-sama ikhlas, karena aku juga melakukan semuanya istilahnya aku berusaha untuk kasih yang sepantasnya untuk orang-orang yang kerja bareng sama aku. Berarti memang harus lebih berhati-hati lagi untuk ya itu kayaknya juga salah satu pelajaran ya. Kita boleh percaya sama orang tapi jangan pernah 100% gitu, karena manusia bisa mengecewakan gitu, cuma Allah aja kayaknya yang nggak mungkin mengecewakan gitu. Jadi ya ini pelajaran juga buat aku untuk